Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu terkait usaha dan energi. Dan untuk video kali ini kita akan fokus untuk membahas subtopik terkait usaha. Jadi kalau kita baca di penjelasannya, definisi dari usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi ya yang diberikan gaya pada suatu benda atau pada suatu objek ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, jadi di sini dikatakan bahwa besarnya energi begitu ya. Ya, besarnya energi ya merubah posisi gitu ya untuk merubah posisi yang diberikan oleh gaya pada suatu benda. Nah, jadi kalau saya gambarkan, misalnya di sini ada orang begitu ya, kemudian dia mendorong katakanlah suatu troli gitu ya. Ini troli, dia mendorong dengan gaya ya ke arah kanan ya, atau sumbu positif X sebesar dengan menggunakan gaya 10 Newton begitu ya. Nah, katakanlah jarak yang pertama gitu ya, S1 itu akan memindahkan gerobak sejauh 10 meter. Nah, kemudian yang S2 ya, dia melakukannya lagi dan untuk yang jarak yang kedua adalah 15 meter. Nah, dan tentu energi yang dibutuhkan untuk mendorong benda yang sama, yang satunya adalah 10 meter dan yang satunya lagi 15 meter, tentunya membutuhkan energi yang berbeda gitu ya, sehingga usahanya pun berbeda. Nah, rumus ya atau persamaan dari usaha itu dinotasikan dengan W sama dengan F kali X ya. Jadi ini adalah W, ini rumusnya begitu ya, rumus usaha itu W sama dengan F atau dikalikan dengan X gitu ya. Nah, yang mana W di sini adalah work ya atau usaha. Dalam bahasa Inggris usaha itu kan kerja ya atau work. Ini satuannya joule ya. Joule ya atau Newton meter gitu. Kemudian untuk F adalah force atau gaya ya, ini satuannya adalah Newton, dan yang terakhir adalah X ya. X ini adalah perpindahan ya. Yang mana perpindahan itu satuannya adalah satuan panjang, maka dia adalah M ya. Sehingga kalau F kali X maka itu sama dengan N dikalikan dengan M gitu ya, sehingga satuannya adalah Nm, yang mana Nm juga adalah joule ya. Jadi bisa menggunakan kata-kata satuan joule atau Nm ya, Newton meter. Tapi biasanya untuk bisa langsung tahu itu usaha, biasa menggunakan joule itu ya, joule ya. Nah, oke, kita kembali. Jadi usaha yang dibutuhkan ya dengan sama-sama menggunakan gaya 10 Newton untuk mendorong gerobak, satunya 10 meter, yang satunya lagi 15 meter, maka akan berbeda gitu ya. Jadi untuk yang kasus pertama F-nya sama dengan 10 Newton ya. Tapi X1-nya atau jarak yang pertama gitu ya. Oke, ini saya ganti X1 aja ya. Biar bingung. Jadi ini ada X1, ini ada yang X2 atau perpindahannya. Jadi yang pertama adalah 10 meter ya, maka W-nya adalah 10 dikalikan dengan 10 ya, atau 100 Newton meter atau sama dengan 100 joule gitu ya. Nah, untuk yang kasus 2 ya, F-nya juga sama dengan 10 Newton. Nah, tapi X2-nya atau perpindahannya adalah 15 meter ya, sehingga W-nya adalah 10 dikalikan dengan 15, maka 150 Newton meter ya, atau 150 joule ya. Nah, kalau kita bandingkan ya antara yang ini kerja pertama dan kerja kedua itu tentu beda ya. Jadi semakin jauh
gerobak itu didorong, maka tentu saja energi yang dibutuhkan semakin besar ya. Yang pertama tadi 100 joule dan yang kedua adalah 150 joule. Jadi ini logis gitu ya, karena semakin jauh tentu energi yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, kemudian jadi ini ada gambar gitu ya. Jadi saya akan ambil gambarnya. Ya, ini gambarnya saya akan taruh di sebelah sini. Nah, ternyata gayanya juga perlu kita perhatikan ya. Kalau misalnya ini ada gambar kotaknya, kemudian arah gayanya adalah misalnya ini F ya, kemudian kita akan menggerakkan dari titik A ke B ya. Di sini adalah X-nya gitu ya. Maka gayanya adalah F kali X gitu ya, simple ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sebelah sini gitu ya, ini kan membentuk sudut dengan garis horizontal, sehingga F-nya ini perlu kita untuk proyeksikan atau kita perlu untuk uraikan dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan lagi diagram bebasnya dari gambar ini ya. Jadi ini adalah chartnya atau gerobak boxnya atau kotaknya. Kemudian di sini ada gayanya dari pusat sini ya, dia membentuk di sini ya. Kemudian di sini ada garis normalnya, garis lantai gitu ya. Lantainya di sini ya. Tapi intinya garis titik-titik ini gitu ya, itu sejajar dengan lantai. Dan di sini dia membentuk sudut, katakanlah sudut tertentu gitu ya. Nah, padahal kita ingin menarik ke arah sini ya. Jadi ditarik ke arah sumbu X positif ya. Nah, sehingga karena kita menariknya ke arah sini, sehingga kita harus menguraikan gitu ya. Tentunya ini adalah F ya, F gitu ya. Nah, sehingga kalau kita uraikan ya, maka kotak itu akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah lantainya. Kemudian kita uraikan, berarti ada yang ke X ya, ada juga yang ke arah Y. Nah, yang mana yang F adalah yang ke sumbu X ya, itu adalah F cos theta ya, karena di sini ada theta di sini ya. Kemudian yang ke atas adalah F sin theta ya. Nah, lalu mana gaya yang kita gunakan ya? Karena tadi sudah ada keterangan ditarik ke arah sumbu X positif ya, jadi ke arah sini, maka yang dipakai adalah gaya yang di sini, bukan yang di sini ya. Karena gaya yang di sini adalah gaya yang ke atas, padahal kita mau mendorongnya atau menariknya ke arah X positif ya, atau ke arah kanan ya. Sehingga yang digunakan adalah F yang di sebelah sini ya. Sehingga sehingga worknya adalah F cos theta gitu ya. Jadi F cos theta dikalikan dengan, misalnya kita ingin mendorongnya sejauh X gitu ya, maka di sini adalah X ya. Nah, jadi perlu kita uraikan ya. Jadi tidak langsung serta-merta F kali X gitu ya, tidak. Tapi kita harus perlu mengetahui di mana atau kemana arah dari sebuah benda itu ditarik atau didorong ya. Kalau misalnya tadi adalah ke arah positif, X positif, maka yang diambil adalah F hasil penguraian untuk ke sumbu X positif ya, cos theta ya. Tapi kalau misalnya box ini diangkat ke atas, maka yang dipakai adalah yang di sini. Karena memang beda ya antara gaya yang digunakan untuk menarik ke horizontal kanan dan vertikal ke atas gitu ya. Jadi perlu untuk diperhatikan ya. Karena ini F-nya membentuk sudut, maka perlu diuraikan terlebih dahulu. Nah, kemudian usaha juga dapat bernilai 0 ya, atau objek tidak melakukan usaha. Itu kalau misalnya ya misalnya sini ya, saya tulis usaha 0 gitu ya. Jika
Yang pertama adalah resultan gaya, gitu ya. Resultan gaya, ya. Resultan gaya sama dengan 0 ya. Atau intinya diberikan gaya tapi benda tidak bergerak, gitu ya. Nah, jadi misalnya ini ada benda ya, kemudian katakanlah yang ini 10 Newton ya, yang A itu mendorong ke arah kanan 10 Newton, yang B juga mendorong ke arah kiri 10 Newton ya. Jadi kan ini resultannya adalah 0 ya. Atau mungkin kita sudah memberikan gaya ya, misalnya gaya sebesar 15 Newton gitu ya, tapi benda tidak bergerak gitu ya, atau X-nya atau perpindahannya sama dengan 0 ya, sehingga gayanya sehingga usahanya pun juga sama dengan 0 ya, kan Fx gitu ya, F dikali 0 ya pasti jawabannya adalah 0 ya, adalah 0 ya, sehingga dia tidak melakukan usaha walaupun sudah berusaha begitu ya. Kemudian yang kedua adalah gaya diberikan tegak lurus gitu ya. Nah, maksudnya tegak lurus gimana? Ya itu tadi, kita maunya menggeser ke arah kanan, tapi kok malah diangkat. Nah, itu kita tidak memberikan usaha apapun ke arah kanan ya, tapi kita justru memberikan usaha ke arah atas ya. Tapi karena tadi dimintanya adalah usaha untuk menarik benda ke arah kanan, tapi kok kita ngasihnya gaya ke atas, maka yang ke kanan ini tidak mendapat atau tidak bisa disebut sebagai usaha karena benda tidak bergerak ya. Jadi intinya suatu kegiatan ya disebut sebagai usaha ya, membutuhkan energi untuk menggerakkan ketika gaya yang kita berikan itu searah dengan kemana kita ingin mengarahkan benda itu ya. Kalau misalnya tadi kita pinginnya ke kanan kok ke atas, ya berarti nggak bergerak ke kanan kan, pasti dia angkatnya ke atas. Ya mungkin usahanya adalah ke atas, tapi karena yang ditanya adalah apakah usaha itu bergerak ke kanan, tidak, karena kita maunya narik kok malah kita mau narik ke kanan kok malah diangkat ke atas gitu ya. Jadi bisa bernilai 0 gitu ya. Oke ya. Jadi itu adalah untuk konsep daripada usaha ya. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Untuk yang sesi ini cukup video ini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.